Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tema firman kehidupan kita adalah kebahagiaan orang yang hidup dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penganiayaan artinya perlakuan kejam dan menyakitkan, baik secara fisik dan kejiwaan. Biasanya teraniaya karena dianggap telah melakukan sebuah pelanggaran besar, mungkin terhadap institusi atau dogma tertentu. Yang pasti kalau teraniaya itu menyakitkan. Rasa sakit bisa membuat orang-orang tertentu menjadi berubah pikiran. Bisa juga menjadi murtad. Misalnya, seorang pengikut Yesus teraniaya karena dia pengikut Yesus. Tidak tahan terhadap aniayaan itu, maka dia menjadi murtad. Tidak pengikut Kristus lagi. Firman kehidupan kita hari ini adalah bahagian dari ucapan bahagia yang disampaikan Yesus Kristus dalam konteks khotbah di bukit. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Pertanyaannya, mengapa kita dianiaya karena kebenaran? Dalam realitas kehidupan di dunia ini, bahwa orang menunjukkan kebenaran sejati akan dibenci. Karena banyak yang akan terusik kenyamanannya, karena kita menunjukkan kebenaran. Orang yang memegang teguh kebenaran kadang bisa menjadi sasaran aniaya. Tidak selalu memang, tetapi bisa jadi mereka sasaran para orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mereka yang terusik kenyamanannya karena kebenaran yang dinyatakan orang lain, biasanya akan bertindak jahat dan kasar, supaya kejahatannya tetap tertutupi. Begitulah kehidupan di dunia yang fana ini. Orang yang hidup dalam ketidakbenaran akan berontak kepada setiap orang yang mengusik kehidupannya yang tidak benar itu. Mereka yang membenci kebenaran akan terus berusaha untuk membungkam orang benar dengan cara apapun, asal hidup mereka yang jahat itu tidak terusik. Di dunia ini, orang-orang yang mempertahankan kebenaran memang agak rentan, karena tidak semua manusia berani untuk mempertahankan kebenaran. Karena ada risiko yang berat yang menanti di depan, yaitu ancaman dari orang-orang yang terusik kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan ilusi, namun realitas. Banyak orang teraniaya karena kebenaran. Jika demikian, apakah harus teraniaya karena menyatakan kebenaran? Bukan. Tetapi jika ada orang harus teraniaya oleh karena kebenaran, maka dalam rangkaian ucapan bahagia ini, Yesus mengatakan bahwa mereka teraniaya karena mempertahankan kebenaran adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Allah. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kita teraniaya karena kebenaran, tetapi kebahagiaan itu ada karena kita yang mempertahankan kebenaran diberkati oleh Tuhan. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus jangan ragu untuk melakukan kebenaran. Karena Tuhan pasti memberkatinya. Setiap kali kita menghadapi penganiayaan, mintalah kepada Tuhan kekuatan dan kesetiaan. Agar kita kuat dan tetap setia kepada janji Tuhan untuk menolong dan memberkati kita. Sebab Dia yang berfirman, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Penganiayaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. Tetapi setialah kepada Tuhan karena Dia memberkatimu menghadapi penganiayaan tersebut. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas dan selamat menjalani bulan Maret. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Jikalau kami masih Tuhan berikan kehidupan yang baru menjalani
hari-hari kami. Terlebih dalam memasuki bulan Maret ini, kami percaya Tuhan juga yang menyertai dan memberkati dan juga yang menjagai kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang menopang dan menguatkan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.